Halo teman-teman, perkenalkan namaku. Aku nggak mau kasih tahu namaku yang sebenarnya. Tapi untuk kedepannya panggil aja aku Mama Minho, karena anak pertamaku namanya Minho. Dan di Korea, kalau kamu sudah menikah dan jadi mama, kamu dipanggil dengan nama anak pertama kamu. Jadi mama plus nama anak pertamamu. Hihi. Ngomong-ngomong, ini adalah video pertama aku. Aku berencana untuk cerita-cerita soal kehidupanku di sini. Aku tinggal di kota namanya Daejeon. Pasti beberapa orang tahu deh ya kota ini. Yang belum tahu mungkin kita bisa bilang Daejeon itu kayak Bandungnya Korea. Kota yang nyaman untuk ditinggalin kalau kata orang-orang Korea ya. Aku udah tinggal di sini dari tahun 2018. Kurang lebih udah 6 sampai 7 tahun aku di sini. Udah terbiasa dan sudah berasa seperti rumah untukku. Bahkan kayaknya sekarang aku lebih suka tinggal di Daejeon ketimbang di Indonesia ya. Karena jujur aku gak pernah punya rumah tetap selama aku hidup di Indonesia. Sedih. Dan untuk aku Daejeon adalah rumah tetap pertamaku selama aku hidup, yang gak pindah-pindah gitu. Aku menikah dengan suami orang Koreaku di tahun 2018. Dan dikaruniai anak pertama tahun 2019. Dan anak kedua aku lahir di tahun 2022. Dan sekarang aku dalam proses cerai. Rencananya aku akan benar-benar cerai secara legal pada tahun depan 2025 kalau semuanya lancar. Pasti pada kaget dan banyak yang nanya ya, baru video pertama, belum tahu ceritanya gimana ketemu suaminya, tapi tiba-tiba udah cerai aja kak, anaknya 2. Terus gimana kakak urus 2 anak sendiri? I don't know. This is why aku mau cerita soal pengalamanku kerja di Korea. Untuk cerita kenapa aku cerai nanti di video yang lainnya ya. Mungkin kalau banyak yang nonton aku akan banyak cerita soal banyak hal lagi, hal yang terpendam. Ngomong-ngomong gimana ya pengalamanku kerja di Korea? Aku pernah kerja sebagai guru bahasa Inggris di tempat les bahasa di Korea. Dan aku hampir ditolak ngajar di sana karena untuk mengajar bahasa Inggris di Korea, kamu harus benar-benar kelihatan bule. Yap, kayak yang benar-benar pirang dan mata biru atau yang bule lah gitu. Kalau kamu Cindo atau masih kelihatan Asia Tengah, Asia Timur atau gimana. Atau mungkin kalau India bakal diterima ya, tapi kalau Asia seperti kita ini, kamu akan diminta untuk ngecat rambutmu pirang atau berbohong kalau kamu dari Amerika or something. Aku waktu itu disuruh bohong kalau aku Korean American. I can be that. Karena aku bisa bahasa Inggris dengan sangat baik dan Korea aku sudah mendekati native level. Yang artinya kalau aku gak ngomong aku dari Indonesia, gak ada yang tahu kalau aku bukan orang Korea. Jadi kebanyakan orang taunya aku ini orang Korea, jadi ya ribet banget deh. Pengalamanku kerja mengajar di Korea tuh agak pusing ya. Mengajarnya sendiri udah pusing, ditambah lagi dengan sistem mengajarnya di sini. Seperti buat laporan, kadang-kadang yang bikin ribet tuh mama-mama di sini agak ribet. Jadi pengen lihat kalau anak-anaknya diajar dengan pengajar yang asli dari luar negeri. Dan kalau enggak mereka mau dapat jaminan kalau si pengajar ini tuh qualified. Dan karena aku males banget sama sistem ini, aku berhenti mengajar di tahun 2018. Dan emang kebetulan aku waktu itu baru hamil anak pertamaku, jadi aku berhenti kerja deh sejak itu. Dan aku gak kerja lagi selama mengurus anak pertama sampai anak keduaku lahir. Kayaknya kurang lebih selama 5 tahun lebih aku hanya jadi stay at home mom. Tapi karena sekarang aku persiapan cerai, jadi aku harus punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Jadi akhirnya aku cari kerja lagi deh. Nah, pasti banyak yang mau tahu nih gimana sih cari kerja di Korea sebagai seorang housewife atau ibu rumah tangga atau wanita yang sudah menikah di Korea atau sebagai orang asing di Korea, terutama kalau kamu seorang wanita. Jadi waktu itu aku telepon ke call center yang membantu keluarga campuran atau sebutannya Tamuna Gajuk. Tamuna Gajuk itu apa ya kak?
Tamunwa gajuk itu artinya keluarga campuran, yang salah satu pasangannya dari negara lain. Jadi pasangan suami istri yang salah satunya dari luar Korea. Keluarga atau pasangan menikah ini disebut tamunwa. Nah, banyak banget dukungan dan bantuan pemerintah untuk keluarga tamunwa ini. Salah satunya adalah call center yang mendampingi wanita-wanita asing di Korea. Call center ini namanya Danuri Call Center atau Danuri Call Center. Call center ini tuh dipakai untuk wanita-wanita yang mau konsultasi nih soal everything about apapun. Soal misalkan, oh saya punya masalah ini itu di Korea, atau susah adaptasi, atau mau belajar bahasa Korea tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, nanti agent mereka yang akan cariin solusinya di situ. Tapi harus bisa bahasa Korea ya, karena setahu aku mereka kayaknya hanya punya agen dalam beberapa bahasa tertentu kayak Vietnam, Filipina, English. Kayaknya bahasa Indonesia belum ada deh, karena terakhir itu aku konsultasi dalam bahasa Korea. Nah, dalam kasusku aku cerita soal kondisiku yang mau cerai dan aku butuh pekerjaan. Dan akhirnya mereka kasih tahu aku kalau aku bisa konsultasi ke center tempat penyalur pekerjaan. Center ini namanya 여성세일 센터 atau 여성세로 일하기 센터. Setauku center ini tuh ada di setiap kota. Jadi kalau kamu mau cari kerja, coba cari center ini di kotamu lewat Naver. Coba di search, dicari. Buat ibu-ibu tamunwa yang sekarang di Korea dan gak tahu gimana dan harus mulai dari mana ya kalau mau kerja, aku benar-benar rekomen banget center itu. Sejauh ini sih gajiku bahkan nggak dipotong demi menyalurkan, maksudnya untuk agensi itu. Kalau pengalamanku, aku telepon dulu sebelum ke sana dan mereka tanya nama, umur, dan visaku apa. Lalu kalau bisa aku langsung diminta datang untuk interview di hari yang sama. Waktu interview aku ditanya aku tinggal di mana. Ini penting banget karena mereka akan cariin pekerjaan yang sedekat mungkin dengan daerah tempat tinggalmu. Lalu yang kedua adalah kamu ditanya udah pernah kerja belum di Korea, dan kalau udah pernah di bidang apa. Dan karena aku hanya lulusan SMA dan tidak ada S1, susah buat aku untuk dapat kerjaan di bidang mengajar atau translate. Tapi sebenarnya aku juga udah agak capek ya kerja kantoran dan kerja yang pakai otak. Lebih prefer yang udah kerja yang pakai badan aja. Capek tapi pulang kerja bisa istirahat. Kalau pakai otak biasanya pulang kerja masih harus mikir, kerja di rumah lagi. No thank you. Dan ya, jadi aku mau coba kerja di bidang lain dan cari pengalaman baru. Lalu singkat cerita akhirnya mereka suggest atau satu tempat kerja ini namanya, mari kita palsukan namanya jadi Bread House. Aku nggak bisa kasih tahu nama aslinya nih guys, takut aku. BTW, tapi ini tuh pabrik roti. Jadi mereka buat roti untuk pesanan harian gitu. Jadi aku pikir wah enak nih kerja di pabrik roti, karena aku belum pernah. Dan akhirnya aku dikirim interview ke sana dan ketemu sama tim Jangnim atau tim leadernya. Tapi di tempat kerja ini dan nggak tahu di tempat kerja lain ya. Kalau di tempat kerjaku, tim Jangnim itu lebih ke administrasi kayaknya, yang bertanggung jawab untuk bread quality, untuk gaji karyawan, dan yang lain-lain. Kalau untuk tim leader di lapangannya ternyata beda lagi guys. Nah, untuk interview pertama di Bread House kurang lebih sama-sama di sales center ya. Ditanya pengalaman kerja dan lain-lain, dan mereka bilang kalau mereka juga butuh orang yang tangannya cepat dan sigap dan cekatan. Dan kupikir ya aku bisa dan memang cepat juga. Dan aku bilang ke tim Jangnim-nya kalau aku tipe yang cepat belajar, tapi aku akan tetap butuh waktu untuk adaptasi juga ya, namanya baru pertama kali kerja di pabrikan ya guys. And then dia bilang dia mengerti, of course, katanya semua orang pasti butuh waktu adaptasi. Nah, untuk gimana rasanya hari pertama aku kerja di Bread House? Pasti pada excited ya, atau enggak? Ya, begitulah. Itu cerita untuk video selanjutnya ya guys. Kalau enggak nanti videoku nggak laku nih. Kuharap informasi yang aku taruh di video ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan bantuan ya.
Nah kalau punya pertanyaan lain atau ide untuk topik buat video-videoku selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan semua media, video-video yang kalian pasti sudah bisa menebak semuanya adalah AI generated, dan bebas dipakai untuk keperluan YouTube dan segala macamnya. Dan aku nggak berani bikin video vlog yang ngasih lihat muka karena aku malu. Mungkin nanti kedepannya kalau banyak yang interested dan banyak yang mau tahu dan banyak mungkin kita lihat nanti. Tapi untuk sekarang pokoknya ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan sampai bosen-bosen, dan kalau mau nanya-nanya silahkan komen dan pasti aku jawab langsung. Jangan lupa subscribe dan like-nya please. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sayang, Mama Minho, atau kalian bisa panggil aku Poppy. Bye.